Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Dimutiara Sati, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan edukasi kesehatan penyakit stroke pada lansia. Sebelumnya, Ibu Bapak di sini sudah ada yang tahu belum apa itu penyakit stroke? Penyakit stroke adalah merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak dan disebabkan karena terjadinya gangguan pendarahan otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fekal atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, menyebabkan kematian tanpa adanya gejala lain yang jelas selain vaskuler. Berikut adalah jenis-jenis stroke. Stroke dapat diklasifikasikan menurut patologi dan gejala kliniknya, yaitu stroke hemoragik, merupakan pendarahan cerebral dan mungkin pendarahan subarachnoid, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu. Biasanya terjadinya saat melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. Kesadaran pasien umumnya menurun. Yang kedua yaitu stroke non-hemoragi. Dapat berupa iskemia atau emboli, yaitu trombosis cerebral, biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur, atau di pagi hari. Tidak terjadi pendarahan, namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Kesadaran umumnya baik. Selanjutnya yaitu ada penyebab stroke. Yang pertama itu ada trombosis cerebral. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak yang dapat menimbulkan edema dan kongesti di sekitarnya. Trombosis biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur. Hal ini dapat terjadi karena penurunan aktivitas simpatis dan penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan iskemi cerebral. Tanda dan gejala neurologis keadaan di bawah ini dapat menyebabkan trombosis otak. Yang kedua ada aterosklerosis, merupakan suatu proses di mana suatu penebalan dan pengerasan arteri besar dan menengah seperti koronaria, basilar, aorta, arteri iliaka. Aterosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah dan serta berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. Yang ketiga ada emboli. Emboli cerebral merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, dan udara. Berikutnya ada faktor resiko. Yang pertama yaitu usia, pada umumnya terjadi pada usia 35 tahun. Yang kedua ada jenis kelamin. Pria memiliki kecenderungan lebih besar terkena stroke dibanding perempuan. Yang ketiga ada ras atau suku bangsa. Yang keempat ada genetik. Yang kelima ada hipertensi. Yang keenam ada diabetes mellitus. Yang ketujuh ada kolesterol tinggi. Yang kedelapan ada obesitas, dan kesembilan ada minuman alkohol. Manifestasi klinik. Stroke menyebabkan defisit neurologi bergantung pada lokasi lesi atau pembuluh darah mana yang tersumbat. Ukuran area yang berfusinya tidak adekuat dan jumlah aliran darah kolateral. Stroke akan meninggalkan gejala sisa karena fungsi otak tidak akan membaik sepenuhnya. Yang pertama ada kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Yang kedua pada salah satu sisi wajah atau anggota badan. Yang ketiga tonus otot lemah atau kaku. Yang keempat menurun atau hilangnya rasa. Yang kelima ada gangguan lapang pandang. Yang keenam ada afasia atau berbicara tidak lancar atau kesulitan memahami ucapan. Yang ketujuh ada disatria.
yaitu bicara pelo atau cadel. Yang ke-8 ada gangguan persepsi. Yang ke-9 ada gangguan status mental. Yang ke-10 vertigo, mual, muntah atau nyeri kepala. Selanjutnya ada komplikasi. Setelah mengalami stroke, pasien mungkin akan mengalami komplikasi. Komplikasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama berhubungan dengan imobilisasi seperti infeksi pernapasan, nyeri pada daerah tertekan, konstipasi, dan tromboflebitis. Yang kedua ada berhubungan dengan paralisis, yaitu nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendi, deformitas, dan terjatuh. Yang ketiga ada berhubungan dengan kerusakan otot seperti epilepsi dan sakit kepala. Yang keempat ada hidrosepalus. Yang terakhir ada pencegahan stroke. Yang pertama ada konsumsi makanan sehat. Konsumsi makanan dengan tinggi serat. Makanan tinggi serat akan membantu dalam pencegahan penyakit stroke dan juga turut adil mengendalikan lemak dalam darah. Yang kedua, kurangi kolesterol jahat. Yang ketiga, kurangi konsumsi garam. Yang keempat, kurangi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman alkohol. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah, serta mempercepat penyumbatan di pembuluh darah dan akan membuat darah menggumpal sehingga meningkatkan resiko stroke. Yang kelima ada hidup aktif dan olahraga yang teratur. Orang yang berlebihan berat badan memiliki resiko hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, dan stroke. Olahraga dapat mengurangi berat badan sehingga mengurangi resiko penyakit-penyakit tersebut. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan berolahraga termasuk dalam salah satu tips dan cara dalam membantu menurunkan tensi darah dan menciptakan keseimbangan lemak yang ada dalam darah. Yang ketujuh, perbanyak konsumsi serat dan banyak minum air putih. Sekian edukasi kesehatan penyakit stroke pada lansia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Dah.